Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Kita akan belajar tema 2 subtema 1 dengan materi jenis dan proses pernapasan pada manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Proses pernapasan manusia terdiri atas 2 fase. Yang pertama adalah fase inspirasi dan yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase inspirasi atau proses menghirup udara. Sedangkan fase ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Sekarang kita coba yuk. Coba anak-anak hirup udara, lalu hembuskan. Nah, anak-anak telah mencoba fase inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya adalah jenis pernapasan. Berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernapasan, dikenal 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, pernapasan dada, yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan dada terdapat 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi pada pernapasan dada ditandai dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen akan masuk. Nah, gambarnya seperti ini. Pada fase inspirasi atau menghirup udara akan masuk, kemudian tulang rusuk akan terangkat dan membesar. Paru-paru mengembang dan volume rongga dada membesar. Selanjutnya adalah fase ekspirasi pada pernapasan dada. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Gambarnya seperti ini. Pada fase ekspirasi atau menghembuskan udara, tulang rusuk akan mengendur atau turun. Kemudian paru-paru mengempis dan volume rongga dada mengecil. Pada saat ini udara akan keluar. Sekarang kita saksikan ilustrasi pernapasan dada. Pada fase inspirasi udara akan masuk, rusuk terangkat dan membesar, dan volume paru-paru akan mengembang. Selanjutnya pada ekspirasi rusuk mengendur atau turun, paru-paru mengempis dan udara akan keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut, yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Pada pernapasan perut juga terjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi pada pernapasan perut ditandai dengan berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Gambarnya seperti ini. Pada saat menghirup udara atau fase inspirasi,
udara masuk, lalu rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Diafragmanya rata atau mendatar. Selanjutnya, fase ekspirasi pada pernapasan perut merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Gambarnya seperti ini. Pada fase ekspirasi atau menghembuskan udara, rongga dada akan mengecil, paru-paru mengempis, dan diafragma akan melengkung ke atas. Pada saat inilah udara keluar. Sekarang kita lihat ilustrasi pernapasan perut. Pada fase inspirasi, udara masuk. Kemudian rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan diafragma rata. Pada fase ekspirasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, diafragma melengkung ke atas, dan udara akan keluar. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa membedakan ya antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, sekian dari Bu Anita. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan Bu Guru hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari buku paketnya ya. Kerjakan juga tugas dari Bu Anita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.